Kebakaran hebat menghanguskan satu unit gedung 2 lantai di Jalan Pangeran Hidayatullah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis pagi. Tidak hanya itu, 3 bangunan yang terletak di belakang gedung juga ikut ludes terbakar. Material bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Petugas pemadam kebakaran dibantu sejumlah warga berupaya memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Dugaan sementara kebakaran dikarenakan oleh korsleting listrik, namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu 1 unit gedung yang kapasitasnya ukuran beton, dan informasi yang belum jelas, tapi tadi sudah kami tangkap dari beberapa orang relawan, ada sekitar 3 unit bangunan kayu yang ada di belakang gedung rumah beton ini. Berarti total ada sekitar 4 bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, kami awali iNews Siang kali ini dari Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, di mana ada jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas sungai Purambi ini ambruk dan tak dapat dilalui oleh warga. Ya, peristiwa ambruknya jembatan viral di media sosial. Video amatir warga merekam peristiwa jembatan Panglima Sampul ambruk ke Sungai Purambi di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan tersebut ambruk pada Rabu siang pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Alai, Bengkalis, dan Selat Panjang ini ambruk ke sungai pada sisi sebelah barat. Akibat ambruknya jembatan tersebut, akses kedua wilayah putus total. Sebelum kejadian, sejumlah warga dan anggota kepolisian telah melarang warga untuk melintasi jembatan. Warga di lokasi pun berlarian menyelamatkan diri saat jembatan ambruk. Belum diketahui penyebab ambruknya jembatan Panglima Sampul sepanjang 180 meter ini, yang diresmikan pada tahun 2022 lalu. Sementara anggota kepolisian dari Polsek Tebing Tinggi menutup sementara akses kedua arah sisi jalan tersebut. Dari Kepulauan Meranti Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir liar menjadi sasaran amuk ratusan driver ojek online di Pekanbaru Riau. Ya, aksi ini sebagai bentuk solidaritas para driver ojol membela rekannya yang diduga menjadi korban penganiayaan juru parkir liar. Kerusuhan terjadi saat ratusan driver ojek online mencoba memukul seorang juru parkir liar yang digiring menuju mobil. Polisi sempat kewalahan mengamankan pelaku dari amukan massa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seorang petugas kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Diketahui kemarahan para driver ojek online ini dalam rangka membela rekan sesama driver yang menjadi korban penganiayaan pelaku saat memaksa menagih uang parkir liar kepada korban. Akibat kejadian ini, korban alami luka serius di kepala dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami kan tadi ada orderan dalam, diminta parkir.
Nah, jadi yang driver ini kan jarang minta paket kan, karena udah ada itunya. Yang ini maksa dia minta parkir, bawa sejam dia bawa anggota abang-abangnya. Jadi salah satu dari ini dikelahi pecah kepalanya, berdarah kan, berdarah. Datanglah melapor sama kami, suruh datangkan para ojol. Sampai dia sempat bilang bubarkanlah ojol itu katanya. Sampai pelaku ngomong kayak gitu ya Bang ya? Selanjutnya, pelaku yang berhasil diamankan dari amukan massa ojek online dibawa ke kantor Polsek Bina Widya untuk diperiksa. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan polisi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 orang tewas dalam kecelakaan minibus yang masuk ke sungai di Musirawas, Sumatera Selatan. Ya, penyebab kecelakaan diduga sopir minibus mengantuk. Sebuah minibus terjun ke Sungai Kelingi di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Minibus yang merupakan travel jurusan Palembang Muratara ini bermuatan 6 orang penumpang. 4 orang tewas dalam kecelakaan tunggal ini, diantaranya 3 penumpang dan sopir. Sementara 2 penumpang lainnya selamat. Warga sekitar yang melihat kejadian langsung berjibaku mengevakuasi korban yang terjebak di dalam mobil. Diduga sopir mengantuk saat melewati jalan di bawah jembatan Kelingi. Namun saat melintas di bawah jembatan, mobil hilang kendali dan langsung terjun ke sungai. Mobil tersebut berjalan dari arah Palembang menuju Budinggau. Dan dalam perjalanan di Desa Lubung Muda, mobil tersebut diperkirakan supir mengantuk, terjun bebas ke Sungai Maraklingi dengan 5 penumpang dan 1 supir. Dan 4 orang meninggal, diantaranya sopir dan 3 penumpang. 3 korban yang berasal dari Kabupaten Musirawas Utara sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara petugas kepolisian langsung mengangkat bangkai mobil yang berada di sungai dan diamankan di Mapolres Musirawas. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.